Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Hari ini kita akan membahas tentang metode-metode penelitian, indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, membandingkan metode dan teknik penelitian. Yang kedua, mengurai perspektif sosiologi. Yang ketiga, membedakan metode dan teknik dalam sosiologi. Yang keempat, menanggapi perspektif sosiologi. Tetap bersama Ibu Ernila, guru sosiologi kelas 10 untuk pertemuan kelima. Selamat mengikuti. Yang pertama, kita akan membagi penelitian sosiologi menjadi dua. Metode kualitatif, metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih mengutamakan hasil penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka. Metode ini mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian-penilaian terhadap data yang diperoleh. Jadi dia lebih bersifat deskriptif. Sedangkan metode kuantitatif, metode ini mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka. Jadi metode ini bisa menggunakan indeks, skala, tabel, atau uji statistik. Teknik riset kualitatif menurut Sujono Sukanto. A. Metode historis, yaitu menganalisis peristiwa masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. B. Metode komparatif, yakni membandingkan bermacam-macam masyarakat dengan gejala-gejalanya, baik itu masyarakat A dengan masyarakat B. C. Metode studi kasus, yaitu mengamati tentang keadaan suatu masyarakat, kelompok, lembaga, ataupun individu. Teknik riset kuantitatif. Menurut Paul B. Horton, ada teknik studi cross-sectional, pengamatan yang meliputi daerah yang luas dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ini adalah studi yang berlangsung sepanjang waktu yang menggambarkan kecenderungan pengamatan sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga atau yang C, eksperimen. Perspektif sosiologi. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal. Dengan perspektif, orang akan memandang suatu hal berdasarkan cara-cara tertentu. Perspektif sosiologi. Perspektif evolusioni merupakan perspektif teoritis yang paling awal dalam sosiologi. Ini didapat pada karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Perspektif ini memberikan keterangan tentang bagaimana masyarakat manusia berkembang dan tumbuh, menitik beratkan pada pola perubahan masyarakat dalam kehidupannya. Yang kedua, perspektif interaksionis. Yang ketiga atau yang C, perspektif fungsionalis. Yang D, perspektif konflik. Perspektif evolusionis ini atau lebih kita kenal sebagai pandangan Auguste Comte bahwa masyarakat itu melalui yang namanya evolusionis atau perubahan perkembangan yang muncul dalam masyarakat dari waktu ke waktu.
Perspektif interaksionis digagas oleh George Herbert Mead dan Coley, menyarankan teori-teori besar tentang masyarakat karena istilah masyarakat, negara, lembaga masyarakat adalah abstrak konseptual saja yang dapat ditelaah secara langsung hanyalah orang-orang dan interaksinya saja. Jadi menurut interaksionis ini yang perlu kita teliti adalah tentang bagaimana manusia atau kelompok dalam berinteraksi. Perspektif fungsionalis digagas oleh salah satunya adalah Robert Camerton, bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan atau sistem. Maka masyarakat dipandang sebagai suatu sistem stabil. Dia lebih cenderung untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Seimbang dalam fungsi-fungsi dalam struktur tersebut. Yang terakhir adalah perspektif konflik. Karya ini atau pemikiran ini terkenal oleh salah satu sosiolog dunia bernama Karl Marx yang melihat pertentangan dan eksplorasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Konflik merupakan salah satu indikator bagaimana sebuah masyarakat itu bisa berkembang. Baiklah Ananda, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai ketemu dengan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.